pertama, kita perlu menyadari bahwa doa sendiri adalah sebuah nikmat dari Allah. Doa itu bukan memberitahu Allah apa hajat-hajat kita. Karena Allah itu maha tahu, nggak usah dikasih tahu, Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Doa itu karena Allah maha tahu, bukan cara kita memberitahu Allah apa yang menjadi hajat kita. Tapi doa itu berbincang mesra dengan Allah agar Allah meridhai kita dan segala yang diberikannya untuk kita. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau aku sudah berdoa, aku setelah itu tidak mempedulikan kapan, di mana, akan seperti apa, doa itu nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau Allah sudah mengilhamkan kepada hati dan lisanku untuk berdoa, itu artinya Allah sudah memberikan karunia kepadaku. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita nggak bisa jadi hamba sejati kalau belum lebih mencintai berdoanya itu daripada terkabulnya doa. Karena mencintai berdoanya itu, karena berdoa itu tadi hubungannya sangat mesra dengan Allah. Antara dikasih bunga, lalu ditinggal pergi, dengan diajak berbincang seharian, ngobrol-ngobrol asik, gandengan tangan. Mana yang kita pilih kalau itu adalah orang yang kita cintai? Kita jelas memilih bisa berbincang-bincang akrab dari pagi sampai sore, ya, melakukan aktivitas bersama, mesra, akrab. Meskipun dia nggak beri apa-apa, itu sudah membahagiakan kita. Apalagi kita bermesranya dengan Allah, Zat yang memiliki alam semesta, Zat yang memiliki segenap kebaikan, yang maha dermawan, maha pemberi. Ya, tentu kita merasakan hal yang lebih besar, yaitu kita sedang berakrab-akrab, bermesra dengan pemilik alam semesta. Tidak perlu tergesa-gesa tentang terkabulnya doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa doa-doa itu selalu dijawab oleh Allah. Kebaikan-kebaikan itu banyak yang tidak kita minta, tapi Allah selalu memberikan. Kita nggak pernah minta udara yang cukup untuk bernafas, kecuali kemudian yang asma kambuh asmanya. Kita tidak pernah kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang begitu kita anggap remeh dan kecil, padahal itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Berdetaknya jantung, berdenyutnya nadi, mengalirnya darah dalam tubuh kita dan seterusnya. Itu adalah nikmat-nikmat yang kita nggak pernah minta, tapi Allah ngasih terus. Nah, pada apa yang kita minta, pasti Allah ngasihnya lebih baik. Itu yakin kita pada apa yang kita minta. Hanya tadi, boleh jadi doa itu untuk kebaikan kita dikonversi oleh Allah. Satu, sebagai penghindar bala. Atau yang kedua, sebagai penggugur dosa. Atau yang ketiga, sebagai simpanan yang kelak akan kita dapatkan berbagai kebaikannya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin aja, terus berdoa. Berapa lama sih rekornya doa kita yang belum dikabulkan? Pasti tidak ada yang terlambat. Hanya Allah tahu saat yang paling tepat. Nabi Ibrahim itu punya doa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, dan bangkitkanlah di tengah penduduk Mekah ini seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan mensucikan-Mu dan mensucikan mereka. Itu doanya Nabi Ibrahim. Berapa lama dikabulkan? Hitungan Ibnu Abbas, dikabulkan setelah 4.200 tahun kemudian. Padahal Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Karena dikabulkan itu dalam bentuk diutusnya Rasulullah SAW. Sementara kalau dihitung
Dari doa Ibrahim itu diucapkan sampai masa Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, jarak antara Muhammad SAW dengan Isa alaihissalam 600 tahun. Jarak antara Isa alaihissalam dengan Musa alaihissalam 1200 tahun. Jarak antara Musa alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam 2400 tahun. Kalau dijumlah, maka ketemu angka 4200 tahun. Tapi doa itu memang bukan soal seberapa cepat dijawab, tetapi seberapa besar dia akan menjadi manfaat yang luar biasa. Ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, dia cuma mendoakan penduduk Mekah, kota Mekah. Indonesia ini tidak didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi ketika Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan tentang beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ini, bagaimana kemudian kita selalu bersikap positif tentang doa. Karena kita doa itu sudah senang, namanya juga berbincang-bincang mesra dengan yang dicintai. Lucu kalau nggak senang berbincang-bincang mesra, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada amal-amal yang kemudian bisa menghantarkan doa itu lebih mustajab di sisi Allah? Satu, memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah sebelum berdoa. Karena dosa-dosa itu sumbat. Dosa-dosa itu sumbat hubungan kita dengan Allah. Dari bawah ke atas, dosa-dosa itu menghalangi doa-doa. Dari atas ke bawah, dosa-dosa itu menghalangi datangnya karunia Allah. Maka semakin banyak kita beristighfar mohon ampun, mudah-mudahan ya sekat-sekat itu segera bisa hilang, sehingga kita kepada Allah doanya didengar, ya, kemudian dari Allah kepada kita karunia-Nya pun sampai. Yang kedua adalah menjaga diri dari asupan yang haram. Seperti ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditawari Rasulullah untuk didoakan, minta apakah beliau? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku agar semua doaku mustajab. Ini cerdasnya sahabat. Ketika Rasulullah menawari, kamu pengen didoakan apa? Sini aku doakan. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan agar semua doaku mustajab. Maka Nabi SAW mengatakan, bantulah aku hai Sa'ad dengan memperbaiki ya makananmu. Karena adanya barang haram yang tumbuh di tubuh atau menempel di tubuh itu menghalangi doa-doa kita. Seperti yang diceritakan Nabi tentang seorang dari Bani Israel, dia seorang yang musafir. Sudah musafir, berpuasa pula. Sudah berpuasa, terzalimi pula, dirampok di jalan. Sesudah itu dia angkat tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Kata Nabi SAW, orang ini memenuhi syarat untuk dikabulkan doanya dalam semua aspek. Dia puasa, orang puasa, doanya mustajab. Dia musafir, orang musafir, doanya mustajab. Dia terzalimi, orang terzalimi, doanya mustajab. Dia orang yang mengangkat tangan kepada Allah. Allah malu kalau nggak ngasih. Tetapi kata Nabi SAW tentang orang ini, bagaimanakah dia akan dikabulkan doanya oleh Allah sementara makanannya haram, sementara memakai pakaian yang haram. Nah, itu penghalangnya. Yang ketiga, memilih waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ketika kita sedang puasa, ketika sedang safar, pada saat berbuka puasa, pada saat waktu sahur, pada setiap habis sholat, pada antara azan dan iqamat, dan lain sebagainya. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Demikian saya kira.